One, two, three, four. Never speaks to me. Sorry, I never see you. I never see you. I never see you. I never see you. Untuk lebih memahami materi tentang bubble sort, kita akan mempelajari contoh kasus bubble sort. Kita memiliki data dengan elemen 5, 12, 3, dan 1. Urutkan 5 elemen data tersebut menggunakan metode bubble sort dengan cara ascending, yaitu pengurutan dari kecil ke besar. Kita akan mulai dengan iterasi 1, dan kita akan mengecek indeks 0 dan 1, yaitu 5 dan 12. Di sini tidak ada pertukaran karena 5 lebih kecil dari 12 adalah benar, maka hasilnya tetap yaitu 5, 12, 3, dan 1. Kemudian kita akan mengecek indeks 1 dan 2, yaitu 12 dan 3. Di sini ada pertukaran karena 12 lebih kecil dari 3 adalah salah, maka hasilnya adalah 5, 3, 12, dan 1. Kemudian kita akan mengecek indeks 2 dan 3, yaitu 12 dan 1. Di sini ada pertukaran karena 12 lebih kecil dari 1 adalah salah, maka hasilnya adalah 5, 3, 1, dan 12. Kita akan masuk ke iterasi kedua, dan kita akan mengecek indeks 0 dan 1, yaitu 5 dan 3. Di sini ada pertukaran karena 5 lebih kecil dari 3 adalah salah, maka hasilnya adalah 3, 5, 1, dan 12. Kemudian kita akan mengecek indeks 1 dan 2, yaitu 5 dan 1. Di sini ada pertukaran karena 5 lebih kecil dari 1 adalah salah, maka hasilnya adalah 3, 1, 5, dan 12. Kemudian kita akan mengecek indeks 2 dan 3, yaitu 5 dan 12. Di sini tidak ada pertukaran karena 5 lebih kecil dari 12 adalah benar, maka hasilnya tetap yaitu 3, 1, 5, dan 12. Kita akan masuk ke iterasi ketiga, dan kita akan mengecek indeks 0 dan 1, yaitu 3 dan 1. Di sini ada pertukaran karena 3 lebih kecil dari 1 adalah salah, maka hasilnya adalah 1, 3, 5, dan 12. Kemudian kita akan mengecek indeks 1 dan 2, yaitu 3 dan 5. Di sini tidak ada pertukaran karena 3 lebih kecil dari 5 adalah benar, maka hasilnya tetap yaitu 1, 3, 5, dan 12. Kemudian kita akan mengecek indeks 2 dan 3, yaitu 5 dan 12. Di sini tidak ada pertukaran karena 5 lebih kecil dari 12 adalah benar, maka hasilnya tetap yaitu 1, 3, 5, dan 12. Kita akan masuk ke iterasi keempat, dan kita akan mengecek indeks 0 dan 1, yaitu 1 dan 3. Di sini tidak ada pertukaran karena 1 lebih kecil dari 3 adalah benar, maka hasilnya tetap yaitu 1, 3, 5, dan 12. Kemudian kita akan mengecek indeks 1 dan 2, yaitu 3 dan 5. Di sini tidak ada pertukaran karena 3 lebih kecil dari 5 adalah benar, maka hasilnya tetap yaitu 1, 3, 5, dan 12. Kemudian kita akan mengecek indeks 2 dan 3, yaitu 5 dan 12. Di sini tidak ada pertukaran karena 5 lebih kecil dari 12 adalah benar, maka hasilnya tetap yaitu 1, 3, 5, dan 12. Karena di iterasi keempat tidak ada pertukaran dan hasilnya sama, maka iterasinya sampai di iterasi keempat. Kemudian hasil yang kita dapat dari iterasi keempat yaitu 1, 3, 5, dan 12. Ini sudah terurut, dan kita akan bandingkan dengan hasil awal yaitu 5, 12, 3, dan 1 adalah hasil awal, dan 1, 3, 5, 12 adalah hasil setelah kita urutkan secara ascending dengan metode bubble sort. I never see you anymore. Oke, untuk memperjelas materi, langsung saja kita masuk pada contoh kasus pengurutan data menggunakan metode cell sort. Jadi di sini kita memiliki sebuah array di mana menggunakan tipe data integer dengan nilai 5, 10, 3, 20, 1, 12. Panjang array sama dengan size of angka, di mana ini merupakan nama variabel, dan size of angka berindeks 0. Jarak 1, panjang array dibagi 2. Panjang array di sini kita ketahui 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian jarak 2 yaitu jarak 1 dibagi 2 sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1. Jarak 1 sama dengan 3. Jadi kita akan membandingkan dengan lompatan sejauh 3. Nah, di sini pada data pertama 5 dibandingkan dengan 20. Apakah 5 lebih besar dari 20? Jawabannya tidak, maka posisinya tetap. Nah, kemudian apakah 10 lebih besar daripada 1? Jawabannya ya, maka tukar posisi. Kemudian
Apakah 3 lebih besar dari 12? Jawabannya tidak, maka posisinya tetap. Nah, di sini kita sudah lihat 5, 1, 3, 20, 10, 12, tapi belum terurut. Nah, di sini kita kemudian urutkan lagi dengan jarak lompatannya sebanyak 1. Di sini kita bandingkan apakah 5 lebih dari 1, jawabannya ya, maka tukar posisi. Kemudian apakah 5 lebih dari 3, jawabannya ya, maka tukar posisi. Kemudian apakah 5 lebih besar dari 20, jawabannya tidak, maka posisinya tetap. Kemudian apakah 20 lebih besar dari 12, jawabannya ya, maka tukar posisi. Nah, hasilnya 1, 3, 5, 10, 12, 20. Nah, di sini kita bisa bandingkan nilai sebelum diurutkan dan nilai sesudah diurutkan. You're so divine. I never see you anymore. I never see you anymore. Oke, berikut adalah contoh kasus dari interpolation search, yaitu di sini kita mempunyai data 12 hingga 21 dengan indeks 0 hingga 6 dengan kunci cari adalah 28. Kita akan mencari kuncinya menggunakan rumus dari interpolasi search, yaitu posisi sama dengan indeks awal yaitu 0 ditambah kunci cari yaitu 28 dikurang dengan data awal yaitu 12 dikali dengan indeks akhir yaitu 6 dikurang dengan indeks awal yaitu 0 dibagi dengan data akhir yaitu 31 dikurang dengan data awal yaitu 12, maka hasilnya adalah posisi sama dengan 5,05. Kita bulatkan di sini menjadi 5. Oke, maka data yang kita cari yaitu 28 telah ditemukan pada indeks kelima dengan data 28. Di sini ada sebuah graf di mana titik temu atau tujuannya ada di simpul atau E. Di sini saya mempunyai graf dengan 7 simpul A, B, C, D, E, F, dan G. Langkah-langkah BFS ini memiliki langkah awal yang ditujukan oleh simpul A atau orang tua dari simpul B dan C. Karena simpul A adalah langkah awal, otomatis rutenya tetap A. Selanjutnya untuk langkah yang berikut adalah langkah yang pertama. Sekarang A akan menyeleksi si B, maka rutenya itu adalah A dan B. Sesuai dengan algoritmanya, penjelasan kita mulai dari simpul atau anak yang di sebelah kiri, simpul B. Untuk langkah yang kedua, sekarang si B akan melakukan penyeleksian melebar, maka dan didapatkan hasil rootnya adalah A, B, dan C. Untuk langkah yang ketiga, simpul C sudah terseleksi, maka simpul C melakukan penyeleksian karena tidak ada tetangganya di sebelah kanan, maka si C melakukan penyeleksian ke simpul D atau anak dari simpul B yang di bagian kiri. Maka ditemukan rootnya itu adalah A, B, C, dan D. Untuk langkah yang keempat, si D melakukan penyeleksian melebar ke sebelah kanan atau ke tetangganya yaitu simpul E. Dan rootnya itu adalah A, B, C, D, dan E. Maka sudah ditemukan titik temu atau tujuannya yaitu E. Berarti proses langkah-langkah penyelesaian pada metode graf menggunakan algoritma BFS ini telah selesai karena telah ditemukan titik temunya. Jadi pada contoh kasus ini dibutuhkan 4 prop untuk mendapatkan E atau titik tujuannya.